Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Jamaah saudara sekalian, berniat kita berada di masjid ini untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, supaya menjadi amal i'tikaf, dan yakin kita dengan berita yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam data hadis yang sahih bahwa orang yang berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah, Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah, dan disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan tadabbur ayat Al-Quran pada ahad yang keempat sekarang dari surah An-Nisa, yang insyaAllah meneruskan ayat sebelumnya. Tiba kita ke ayat 105 dari surah An-Nisa. Setelah sebelumnya ada ayat tentang sholat khauf, kemudian hukum-hukum tentang sholat di ayat 103, dan juga kutipan satu ayat di situ terkait masalah tidak boleh merasa loyo menghadapi musuh karena takut kesakitan. Karena kalau kalian luka, musuh juga luka. Yang membedakan kalian dengan musuh artinya sama-sama deritanya, derita perang, sama luka, sama ada yang meninggal dunia, sama-sama keluar biaya, sama-sama susah. Tapi yang berbeda adalah orang beriman ada harapannya setelah mati, sementara orang yang tidak beriman tidak ada harapannya. Jadi wala tahinu fi ibtida'il qaum fa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Itu ayat 114. Nah, sekarang ayat 105 ini berpindah topik, masih sindiran terhadap ahlul kitab. Nah, dan ini ayat ini menyapa Nabi Muhammad SAW dari dhamir kata gantinya. Allah menyapa Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khashima wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah am man yakunu alaihim wakila. Ayat 105 Allah berfirman, Inna anzalna, kami menurunkan, sesungguhnya kami menurunkan ilaika kepada engkau. Engkaunya di situ Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan itu Alkitab, itu Al-Quran. Apa isinya? Bil haq, isinya kebenaran, bukan kebatilan. Isi kitab Al-Quran itu al-haq, kebenaran. Dengan kitab ini litahkuma bainan nas, inilah
bahanmu Muhammad untuk memvonis perkara di tengah masyarakat. Jadi panduanmu Muhammad, kau sebagai juri di tengah masyarakat, ada orang yang bersengketa terkait masalah antar mereka, maka Allah turunkan kepadamu ini kitab, ini peganganmu untuk memvonis perkara. Litahkuma bainan nas bima arakallah, sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Artinya Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Beda dengan hakim yang lain. Beda dengan bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi ada ilham dari Allah. Jadi ilham dari Allah menjadi bagian yang melekat pada diri Nabi Muhammad dalam memvonis perkara. Wala takun lil kha'inina khasima, janganlah engkau wahai Muhammad menjadi pembela bagi pengkhianat. Wastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah wahai Muhammad. Innallaha kana ghafurur rahima, Allah itu Maha Pengampun Maha Pengasih. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtaluna anfusahum, jangan engkau berhujjah dalam membela orang yang berkhianat. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima, Allah tak suka orang yang berkhianat. Baik, apa topik, apa cerita ini? Ada enggak backgroundnya ini? Ada. Data-data asbabun nuzulnya ada. Menarik data-data asbabun nuzulnya. Kejadiannya ayat ini dilatar belakangi, ya. Latar belakang itu biasa disebut asbabun nuzul. Disebut asbabun nuzul bukan berarti gara-gara peristiwa itu ayat ini turun. Enggak, ayat ini bakal tetap turun mau ada peristiwa itu atau tidak ada peristiwa itu. Tapi memang dalam kondisi ada momennya, ada latar belakangnya. Nah, ayat ini turunkan ada kasus seorang warga Madinah namanya Tu'mah. Tu'mah ini background dia Yahudi, mu'alaf. Wallahu a'lam, entah dia serius masuk Islam atau enggak, tapi memang di zaman itu ada juga beberapa banyak warga juga di Madinah itu ya cari kepentingan aja, ikut join jadi pengikut Nabi Muhammad, tapi enggak serius-serius sekali. Nah, mereka ini yang disebut munafik. Nah, Tu'mah ini salah satu kasus dia. Agak bandel bapak nih. Dimalingnya baju besi orang. Baju besi itu dalam karung. Karung itu ada tepung. Entah pasti malam udah dibawanya. Dibawanya karung ini. Di situ ada incaran dia baju besi. Baju besi zaman itu mahal kan? Sesuatu lah bagi warga zaman itu. Masalahnya di dalam karung itu ada bekas-bekas tepung gandum. Dipikulnya bocor ininya tepungnya. Pas yang ada yang kehilangan tuh, yang kehilangan barang pas siang ditengoknya, Bang, kemana barangku nih? Ditelusuri dalam bekas apa nih? Nampak pula ini. Tu'mah ini sadar dia pada satu jauh astaga, mana pula menghapus jejak ini. Akhirnya ditaruhnya karung di rumah warga Yahudi bukan orang Yahudi betul. Namanya As-Samin namanya. Pak Samin. Diambilnya apanya? Baju besinya, tinggalkannya karungnya. Tentu yang punya barang dasar Yahudi, maling, kena gak sih? Iya kan? Udah pas banget itu, udah Yahudi pula warga yang satu nih, maling barang orang lagi. Padahal yang malingnya Muslim, dia Muslim Tu'mah nih. Kan kita berhukum dengan yang zahir, masalah dia hatinya tuh itu nggak boleh kita. Pokoknya dia Muslim dah. Jadi sementara bapak warga Yahudi itu dia tahu bahwa barang yang hilang itu pernah dia lihat dipegang oleh, artinya dimiliki, dipunyai oleh si Tu'mah. Bukan aku nggak maling katanya.
yang kau hilang tuh nggak ada sama aku, itu ada sama si Tumah. Nah, heboh lah. Si Tumah nggak mau lah pula dia tersangka, jadi tersangka sebagai maling kan. Dia bela diri lah. Datanglah kaumnya ke Nabi Muhammad. Ini Tumah nih, dia kan udah jadi pengikut Nabi Muhammad. Tolonglah dibela. Karena masalahnya ini yang pokoknya mulai agak terpojok. Sebenarnya Nabi Muhammad pada saat ada sengketa semacam itu, sebenarnya kalau dalam proses pengadilan kan tanda-tanda mengarah ke rumah Pak Samin kan. Sebenarnya dari tanda-tanda permulaan Pak Samin sudah tersangka dia seharusnya. Kalau hanya mengandalkan bukti fakta hukum lah bahasanya kan gitu, indikasinya bapak ini, biasanya kan gitu. Sudah ada dorongan emosionalnya. Dorongan emosionalnya apa? Yahudi gitu. Yahudi ini memang dasar Yahudi buat maling. Udah. Jadi opini publiknya udah duluan mendominasi memojokkan siapa? Warga Yahudi sana. Padahal dia nggak maling. Padahal yang malingnya Muslim. Nah, ayat ini dihubungkan dengan peristiwa itu. Datanglah mereka berperkara ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah ada terpikir nih ceritanya bagi Nabi Muhammad akan mentersangkakan Pak Samin karena tanda-tanda mengarah ke dia. Tapi datanglah ilham kepada Nabi Muhammad, itu yang disebut bima arakallah, sesuatu yang Allah perlihatkan kepadamu hakikat kasus yang sebenarnya. Jadi ini namanya rekayasa kasus kan, yang menjadi korban kriminalisasi Pak Samin. Opini publik mendukung karena dia Yahudi, mayoritas di zaman itu sudah banyak pengikut Muhammad. Citra pengikut Nabi Muhammad baik dong, Yahudi citranya down. Tapi masalahnya berperkara itu kan kalau mengikuti data juga lebih memberatkan kasus ini, tersangkanya si Samin. Kalau nggak ada wahyu kepada Nabi Muhammad dan tak ada yang menyaksikan bahwa barang itu dimiliki oleh si Tumah, maka kalau dalam dunia peradilan kan adu kuat bukti dan saksi. Kalau nggak ada saksi, apa boleh buat? Bukti-bukti inilah yang akan menjadi kasus. Nah, makanya kalau ada orang merekayasa kasus, dia udah pintar tuh. Pintar bagaimana membuat tanda-tanda bukti permulaan itu mengarah kepada orang yang bakal jadi korban. Ditambah pula kalau calon korban ini nggak pandai pula berhujjah, lemah dia. Nah, kadang yang semacam itu korban. Bayangin ya, kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak dikasih ilham oleh Allah nih, ya kan? Lalu divonislah perkara, divonis malinglah Pak Samin dan dieksekusi potong tangan. Tiba-tiba ada PK belakangan. Kalau Nabi Muhammad lah hakimnya, kira-kira habis gak citra Nabi Muhammad itu? Hah? Habis. Kalau seandainya nggak ada pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad, habis Nabi Muhammad. Tercatatlah dalam sejarah yang katanya utusan Tuhan memvonis orang yang tak bersalah, divonisnya bersalah dan dieksekusi potong tangan, dan padahal ternyata belakangan ketahuan bukan Pak Samin pelakunya, tapi si Tumah. Berarti Muhammad ini tak adil. Dia membela pengikutnya, mentang-mentang pasti akan ada opini itu, pastilah. Buruk nggak Nabi Muhammad jadinya? Oh, bukan Nabi kalau kayak gitu. Kalau Nabi pasti tahu dia yang. Tapi kasus yang semacam ini hanya berlaku pada Nabi Muhammad saja. Kalau dia bukan Nabi, aku hakim, ada rekayasa kasus, datanglah
jaksa atau polisi semua hasil BAP dan yang sudah disiapkan, datanglah terdakwa, dan terdakwa ini ingat hanya dalam ilmu Allah dia misalnya jadi korban rekayasa kasus. Hakim kan nggak tahu apa-apa, hanya disodorinlah data nih, ini buktinya, ini fotonya, ini saksi yang memberikan, di bawah sumpah katanya ini pelakunya, ya kan? Nggak ada pula alibi bapak nih, susah dia, namanya pula direkayasa. Orang merekayasa kasus kan bagus-bagus sekarang, belum lagi bukti chattingnya pun ada dibikin, ya kan? Segalanya dibikin. Nah, video CCTV-nya bisa pula dibikin. Habis bapak nih, kena dia. Aku sebagai hakim nih, aku nggak tahu yang mana yang benar sebenarnya. Hanya aku akan memvonis perkara menurut bukti dan data. Lalu kuvonislah bapak yang tak bersalah itu, menyatakan divonis dengan pidana sekian, dinyatakan bersalah dengan dihukum sekian. Salah nggak aku jadi hakim? Enggak. Aku bukan Tuhan. Aku bukan Nabi yang dapat ilham dari Allah tentang perkara benar. Yang dosa bapak-bapak yang memperkara kasus itu, dia jadi korban, dizolimi. Ya. Itulah. Ya, gimana lagi kadang dia bikin pengakuan juga, ngaku nggak tahu, kalau nggak digebukin pula di BAP itu, habis. Daripada aku terus digebukin, iya katanya. Ada kasus kemarin kayak gitu, kan? Ada kasus PK mereka, betul ternyata. Hukum dunia itu kayak gitu. Jadi pelajarannya buat kita bahwa sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran. Akan ada selalu orang merekayasa kasus, sehingga membuat orang yang bukan seharusnya menjadi tersangka jadi tersangka. Dan Nabi Muhammad SAW dianugerahi oleh Allah karena dia adalah utusan Allah. Jadi litahkuma bainan nas bima arakallah. Engkau vonis perkara di tengah manusia sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Untungnya itulah turun wahyu ini Allah ilhamkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memvonis Pak Samin. Nabi Muhammad memvonis Tu'mah. Nah, muncullah teguran. Artinya teguran ini bukan buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak mungkin pula membela pengkhianat. Tapi narasinya kok bilang, dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadi pembela bagi pengkhianat. Itu bahasanya itu bukan berarti Nabi Muhammad pembela pengkhianat kan? Itu biasa saja. Sama kayak ayat berikutnya, minta ampunlah wahai Muhammad kepada Allah. Kok bisa pula Allah menyuruh Nabi Muhammad minta ampun, padahal Nabi Muhammad maksum, tak pernah dia melakukan dosa atas dasar apa pula Nabi Muhammad disuruh oleh Allah minta ampun. Ada penjelasan di kitab tafsir dia bilang, narasi-narasi yang semacam ini meskipun kesannya ngomongin ke Nabi Muhammad, tapi tembakannya lain. Yang ditembak itu orang lain. Macam ada orang jagoin, hai jadi Chandra, kalau kau jadi wali kota, jangan kau terima tanam budi dari orang. Kalau kau jadi wali kota, jangan kau gampang-gampang mau naik jet pribadi gitu. Aku bukan wali kota. Sindiran itu bukan ke aku berarti kan? Ke orang. Boleh berbahasa begitu. Begitulah bahasa. Bahasa itu kayak gitu. Ditembakkan ke arah A, sasarannya ke B, kayak main biliar. Itu bahasa tuh begitu. Kalau enggak aku kena delik. Tahu kena delik? Langsung dilapor aku nanti kalau aku main 7 nama kan. Jadi harus dikasih. Nah, narasi-narasi kayak ini juga begitu dijelaskan dalam tafsir. Bukan karena berdosa, tetapi supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang tadinya dia mungkin terpikir dia adalah kita tahu dia itu bersalah, tapi karena tekanan, dorongan, kepentingan, sudah ada orang nanam budi pula kan, berjasa, pak hakim, jaksa, segala macam.
Tapi ini bukan hanya terjadi pada siapa? Pada hakim saja, termasuk siapa saja yang terlibat dalam penegakan keadilan. Perangkat penegakan keadilan itu bukan cuma hakim. Berangkat kalau di kita di Indonesia ini sejak dari BAP, bahkan saksi yang diminta menjadi saksi pun bertanggung jawab. Jadi yang diminta adil itu bukan cuma hakim, adil dari sejak saksi. Saksi harus adil, artinya apa dia? Dia kan bukan memvonis, iya, tapi keteranganmu itu di bawah sumpah menyebabkan orang ini nanti akan divonis. Jadi wajib adil. Makanya ada ayatnya, kalau kalian jadi saksi wajib adil. Artinya jangan kalian karena gara-gara kalian benci sama orang itu, akhirnya kalian bilang kalian lihat dia melakukan suatu kesalahan padahal dia tidak, hanya gara-gara kalian benci sama dia. Inilah penyakit manusia itu kadang kan. Yang mengangkat kasus ke pengadilan siapa? Yang menetapkan seseorang akan menjadi tersangka atau bukan tersangka, itu polisi dan jaksa. Nah, mereka itu pun kena tegur dalam ayat ini. Tanggung jawabnya besar. Ya, penegak hukum, mereka lah yang punya wewenang menetapkan orang itu tersangka atau bukan. Kalau mereka tahu itu pantas jadi tersangka, tapi mereka juga bisa tahu caranya supaya mereka nggak ditetapkan tersangka. Aku jadi polisi, Bareskrim aku tahu aku caranya. Bukti-bukti itu nggak kubuka, yang memberatkan itu sengaja aku simpan aja. Bisa aku, udah ada ilmunya, ya. Ada, jaksa juga begitu, jaksa juga bisa. Jadi kalau mau jadi profesi itu bukan berarti profesi itu profesi yang mulia sebenarnya. Yang menjadi polisi itu profesi yang mulia. Cuma masalahnya rawan orang tanam budi di situ. Aku nih yang berpotensi akan banyak melanggar peraturan, harus aku banyak tanam budi kepada penegak hukum. Apa gunanya tanam budi ini? Namanya mirip-mirip tanam namanya tanam lah pula. Ada hasilnya nanti gitu loh. Hasilnya berupa apa? Kalau aku tanam budi nanti dia tak enak sama aku. Jadi kalau pas aku nanti ada kasus agak berat sama aku, ditolongnya aku itu. Makanya dilarang gratifikasi. Apalagi mereka pejabat publik. Masalahnya bukan masalah dia. Apa masalahnya orang ngasih hadiah sama aku? Bukan masalah orang ngasih hadiahnya. Kau tuh pejabat publik. Kalau kau bukan pejabat publik, apa mungkin kau akan dikasih orang tanam budi? Dari mana kan datang jet pribadi itu? Kalau nggak karena kau punya wewenang, ada sesuatu yang dekat lingkaran kebijakan kau. Kalau nggak mungkin datang tuh. Pajero Sport sama Fortuner itu nggak bakal datang tuh kalau kau nggak dekat dalam lingkaran kebijakan. Jadi, ya, nggak, jangan harap. Itulah. Nah. Aku kalau jadi orang kaya pengusaha itu pula lihat kan, salah kita mainkan itu katanya. Tinggal dipegang aja bapak ini katanya. Pegang, cara mana megangnya? Bukan kau pegang tangan dia. Adalah kau kasih sesuatu. Jangan kau transfer, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa banyak bapak ini transfer aja pak, nggak bisa kau harus ambil duitnya ke sini langsung. Oh, itu nggak? Kok bisa? Kan bisa transfer pak? Nggak bisa. Kau harus ambil ke sini. Oh, ada pula model kayak gitu sekarang. Udah zaman canggih main nggak bisa. Kau harus datang kemana? Ambil duitnya sini katanya. Oh gitu, caranya sekarang. Iya kan? Nggak boleh transfer. Kenapa? Terbaca nanti. Karena kalau pejabat publik itu ada PPATK yang punya wewenang untuk menelusuri aliran-aliran itu. Tapi kalau pakai koper, ya adil. Jadi ini kehormatan orang, apalagi
maling, kasus ini kan maling. Maling itu kan ancaman hukumannya potong tangan. Itu bikin orang cacat loh. Makanya jangan sembarangan memutus perkara ini. Ada satu ulama, kalau pernah ditanya, kenapa sih di negara mayoritas umat Islam nggak menerapkan syariah potong tangan itu? Kenapa? Apa ya? Apakah karena warga muslim sudah makin bandel itu? Atau nggak mau patuh sama Allah? Atau karena apa sebenarnya alasannya? Padahal narasi teksnya di ayat Al-Quran tegas. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jelas nasnya. Tapi kok bisa ya? Penjelasan Syekh itu dia bilang begini, bukan kita nggak setuju penerapannya, katanya. Masalahnya tidak ada hakim yang mujtahid yang pede akan memvonis perkara itu dengan hukum tersebut. Karena setiap hakim sekarang aku bukan mujtahid. Jadi bukan karena masalah aku nggak mau, bukan masalah aku ogah gitu, enggak. Tapi ini enggak levelku. Jadi terjadinya itu cuma di 2 negara aja potong tangan. Padahal negara Islam banyak kan? Cuma 2 negara aja menerapkan potong tangan. Ada negara kerajaan Arab Saudi sama Irak. Irak aja enggak, walaupun Irak enggak. Iran dan Arab Saudi hukuman maling itu pun dengan ketentuan yang syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu ayat tadi ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wastaghfirillah." Minta ampunan engkau wahai Muhammad kepada Allah. Ada juga penjelasan begini. Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah dengan makna maksum. Maksum itu artinya tidak akan Allah izinkan dia melakukan dosa. Lalu kalimat narasi istaghfirillah di sini dijelaskan oleh sebagian tafsir, oh itu karena terpikir pertama. Jadi baru terpikir aja, baca kayaknya. Itu pun kau wahai Muhammad harus minta ampun kepada Allah. Karena itu bukan dosa, karena baru dalam pikiran. Kalau udah baru dalam pikiran, Allah nggak catat itu, ya. Belum malaikat belum nyatat itu, karena malaikat juga nggak tahu siapa yang dalam pikiran orang ini. Tapi kalau sudah melakukan tindakan, malaikat itu dia melakukan kejahatan nih, tulisnya apa yang dipikiran manusia mana tahu ya. Makanya kadang di pengadilan di akhirat itu ditulis sama malaikat tuh telah melakukan keburukan. Pas di pengadilan dibuka kasusnya, kalau nggak salah kalau malaikat atid mencatatnya, sebenarnya maksudnya bukan mencatat itu, di pengadilan nanti ketahuan itu. Ya. Atau mungkin sebalik, oh ini bapak ini rajin pergi melakukan amal soleh, bantu orang nih nyawer bantu orang, ya ternyata maksud dia itu biar dipilihnya. Tapi malaikat itu kan nyata, oh dia nyumbang. Pas di pengadilan baru nampak, oh motif dia nyumbang ini. Ini hangus di barang, nggak naik di derajat sumbangan dia nih. Motifnya lain, nggak mengharap perhatian Allah, dia mengharap perhatian calon pemilihnya. Nah, dibuang. Nanti di pengadilan kasus pengadilan Allah maksudnya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat berikutnya apa? Ini nasihat-nasihatnya. Berlaku bukan buat cuma Nabi Muhammad, bagi siapa saja penegak hukum. Wala tujadil 'anil ladina yaftanuna anfusahum. Kalau kau tahu orang itu penjahat, jangan kau menjadi pembela atas mereka. Itu. Ustaz, kan kalau kayak gitu pengacara gimana Ustaz? Kan dia membela terdakwa. Pengacara nih dia bukan penegak hukum seharusnya, karena dia berfungsi sebagai pengawal atau bisa juga dibilang kuasa hukum dan lain-lain untuk membimbing atau mengawal supaya kliennya itu artinya ya yang minta tolong sama dia lah, supaya dia dikawal pada saat pemeriksaan, supaya jangan dipojokkan sehingga dia berpotensi dizolimi dalam makna
Seandainya pun sudah jelas kasusnya, faktanya jelas, saksi jelas, tangkap tangan pula lagi, tapi masih ada peluang dia diperberat hukumannya dalam konteks lebih dari sekadarnya. Pengacara ini berperan sebagai apa? Bukan membela kesalahannya, tetapi mengawalnya jangan sampai klien dia divonis lebih dari sepatutnya. Mengawal. Mulia juga pekerjaan pengacara ini, mulia. Masalahnya yang kalau yang kena godaan setannya, dia lihai, dia main cantik sama penegak hukum nih. Nah itu lain ceritanya tuh. Bukan lagi dia mengawal kasus itu supaya tidak dizolimi, benar-benar supaya supaya si terdakwa ini aturan dihukum 10 tahun supaya dihukum 2 tahun misalnya. Nah, kalau udah kayak gitu nggak benar lagi pekerjaan pengacara. Ya, jadi pengacara itu mulia pekerjaannya karena berpotensi orang itu akan divonis bersalah. Artinya penuntut contoh. Jaksa pada saat kasus pidana, jaksa itu bagaimana menuntut supaya terdakwa dihukum soal berat-beratnya, pokoknya yang besar-besar. Dari sejak PAP sudah mulai dikawal itu kasus. Nah, kalau orang ini nggak tahu hukum, makanya dikasih pengacara dia, dikasih. Negara harus memberikannya pembelaan, maksudnya supaya apa? Karena dia hak dia. Nanti biar hakim yang menguji. Jadi apakah pengacara penegak hukum? Enggak, dia enggak penegak hukum. Dia namanya bahasanya al-muhami. Muhami itu menjaga, ya, menjaga apa namanya? Supaya ini kliennya jangan dizolimi. Itu aja maksudnya. Dijaga supaya jangan dizolimi. Karena zalim itu lawan dari kata adil. Itu fungsinya. Tapi kalau dia keluar dari profesi yang mulia itu, keluarnya dengan cara apa? Merekayasa juga. Bisa pengacara. Ya pengacara itu kadang harus dilatihnya kliennya. Kalau ditanya begini, kau jawab begini. Kalau kau tanya begini, jangan. Jadi bilang aja nggak tahu. Nah, itu kan makanya banyak kadang orang diperiksa di KPK itu nggak tahu. Siapa yang ngajarin mereka bilang jawaban nggak tahu? Pengacara lah. Karena biasanya orang-orang pada nggak tahu hukum. Rata-rata orang nggak tahu hukum, makanya ada profesi pengacara, lawyer. Ini ayat ini menyapa kita semua. Janganlah kalian membela orang yang berkhianat terhadap diri mereka. Allah tak suka para pengkhianat. Lalu ditegur di ayat 108. Sepandai-pandainya kalian merekayasa kasus, itu artinya yastakhfuna minan nas. Kalian itu bersembunyi dari orang, bersembunyi dari opini publik, bersembunyi. Kalian tahu kalian hakikat yang sebenarnya, tapi kalian rekayasa supaya kesannya enggak seperti yang sebenarnya. Itu disindir dalam ayat 108. Kalian bisa saja bersembunyi dari orang, tapi kalian tak bisa bersembunyi dari Allah. Ya, bisa kalian bersembunyi dari orang, bisa. Tapi kalian tak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Allah selalu mengawasi hamba-hambanya yang merencanakan sesuatu malam-malam yang Allah tak ridhai. Nah, biasanya ada kegiatan berencana. Jadi kadang perbuatan-perbuatan melanggar hukum itu pun direncanakan. Direncanakan. Nah, itu disebut di sini. Allah tahu kalau kalian itu merencanakan sesuatu yang Allah tak ridhoi. Kana Allahu bima ya'maluna muhita. Kalau adalah Allah meliputi segala apa yang kalian kerjakan. Ini ayat berapa ini? Ayat 107, 108, baru berikutnya ayat 109. Penegasan lagi. Ha antum haula ijadaltum anhum. Sekarang kalian bisa membela para penjahat itu. Kehidupan dunia. Nanti ada pengadilan lagi. Faman yujadilullah anhum yaumil qiyamah. Siapa yang akan bersedia? Ada kalian jadi pengacara, kalian jadi jaksa, kalian jadi polisi. Sekarang kalian bisa menyembunyikan orang itu supaya tidak dihukum. Nah, nanti di akhirat ada nggak kalian yang bisa maju? Siapa? Nah, itu supaya kita takut kepada Allah. Jadi jangan dikira selesai masalahnya hanya di
dunianya aja. Ada tanggung jawab yang sangat besar nanti. Ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya. Kalian bisa membela mereka ketika di hidup dunia, tapi siapa yang akan membela mereka nanti pada hari berbangkit? Siapa yang membela mereka pada hari berbangkit? Itu narasi bertanya. Azam itu. Benar. Ayat 108 itulah teguran, berisi teguran. Kalian bisa bersembunyi dari orang, tapi kalian tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kalian sekarang bisa membela mereka dalam kehidupan dunia. Nanti siapa yang akan membela mereka? Amma yakunu alaihim wakila. Siapa yang akan menjadi kuasa hukumnya? Wakil di situ yang menangani urusan kita. Disebut wakil. Narasi itu berlaku untuk kita semua, enggak hanya pada kasus yang kemarin di zaman Nabi saja. Nilainya, prinsip-prinsipnya berlaku sepanjang ajaran ini ada. Dan potensi kejahatan yang serupa akan selalu sepanjang masa, karena dorongan itu tadi, manusia itu dia udah jelas dia nggak bakal suci, tapi dia nggak mau kelihatan kotor. Itulah manusia. Dia tahu diri dia nggak bakal bersih, tapi dia juga tak mau dibilang kotor. Artinya kalau diputus besar malu dia, ya. Jadi kayak Tomah ini tadi, datanglah keluarga besar dia ke Nabi Muhammad, please malulah keluarga ini. Nah, jadi kayak gitu tuh kadang tuh lemahnya kadang orang dekat demi menjaga kehormatan, demi ini, lalu ditutup kasusnya. Padahal sudah ada pihak yang diugikan kehormatannya. Kadang hal-hal semacam itu bisa terjadi karena apa? Kekuasaan yang banyak, kekuasaan yang melimpah itu kadang ya, potensi zolim, ya, potensi zolim. Jadi kalau terlalu banyak kuasa dia, itu potensi zolimnya semakin besar. Ya, makanya kalau polisi itu nggak dikasih batasan, habis kita. Habis kita kalau dia nggak dikasih batasan. Batasannya seperti apa? Dia nggak boleh menyadap misalnya. Harus izin pengadilan. Karena prinsipnya kalau seandainya nggak dikasih itu disadapnya, meskipun sebenarnya data hasil sadapan nggak boleh, nggak dijadikan sebagai bukti. Karena
pengambilan buktinya tak sesuai konstitusi. Artinya dalam syariah juga begitu. Ya, dalam syariah tak boleh. Nah, apa panggilan ayat setelah itu? Sudah dikasih tahu dosanya, sudah. Nah, sekarang taubatlah. Kalau sudah terjadi sebelum mati, kesempatan lain nih. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsa. Oke, udah terjadi, udah salah, kau terlibat, kau juga, banyak orang dirugikan gara-gara kau nih. May ya'mal su'an aw yazlim nafsa. Ada narasi itu situ. Barang siapa yang melakukan su' atau zalim terhadap dirinya, itu dijelaskan di tafsir itu bilang begini. Kenapa dua-duanya disebut? Barang siapa yang melakukan dosa dan zalim terhadap dirinya, kan dosa itu zalim terhadap diri juga. Oh, penjelasannya dibilang begini. Su' jika efek perbuatan melanggar hukum itu merugikan orang lain. Yazlim nafsah, bisa saja dia melakukan dosa, orang lain tak rugi, diri dia yang rugi. Ada dosa itu kayak gitu modelnya, gitu kan? Kalau dia nggak sholat, rugi dia atau rugi orang? Nah, kalau dia maling harta orang, rugi orang. Maka dua-duanya dosa. Jadi barang siapa yang melakukan su' atau zalim terhadap dirinya, intinya tidak ada penawarnya. Ada penawarnya di sisi Allah. Apa itu? Yastaghfirillah. Asal dia minta ampun. Makanya heran kita, kalau kenapa orang masuk neraka? Aneh loh. Padahal semua undangan masuk surga itu disebar, semua dapat loh. Undangan masuk surga dapat semua. Kan kata Rasul, semua manusia masuk surga kecuali yang nggak mau. Karena diundang. Silakan. Allah mengundangnya, balik kalian ke surga lagi. Dulu kakek kalian dikeluarin sebentar, kan balik ke surga, diundang kita semua ke sana. Tapi kok bisa ada orang masuk neraka gitu kan? Apa masalahnya? Di mana masalahnya? Coba. Allah bilang nggak ada orang tak berdosa loh. Semua orang berdosa. Masalah bagi Allah dosa tuh? Enggak. Yang ditunggu dari Allah oleh Allah apa? Berarti kalau ada orang masuk neraka, bukan karena Allah tak mengampuninya, tapi gara-gara dia tak datang minta ampun. Itu aja. Kok bisa ya, itu udah bebal betul tuh orang. Nggak mau ngaku salah. Janganlah kita seperti itu ya. Janganlah kita seperti itu. Banyak-banyak kita minta ampun. Karena udah buruk kali. Kalau sampai orang masuk neraka, buruk kali gitu. Jangan bilang Allah tak mengampuni. Sifat Allah bukan itu. Sifat Allah Maha Pengampun. Cuma ditunggunya kau datang atau enggak. Dikasih waktu limit sebelum gorgoroh. Kalau pas gorgoroh enggak laku lagi, belum tentu. Fir'aun juga bilang, aku Tuhan, kau masih detik mati dia, enggak terima. Karena kalau seandainya dikasih waktu belum tentu kau serius. Tapi kalau sebelum gorgoroh, nampak buktinya. Makanya ada aturan yang istighfar, bertaubat itu kan. Itu pelajaran yang besar betul. Jangan bilang Allah tak mengampuni, karena itu bukan sifat Allah. Sifat Allah adalah sang pengampun. Kok bisa orang nggak diampuni? Bukan salah Allah, tapi si hambanya tak datang minta ampun. Jadi kalau ada nanti warga pengikut Nabi Muhammad paling terakhir masuk surga, dan paling terakhir masuk keluar dari neraka. Kok bisa? Muslim padahal. Karena orang yang menyatakan la ilaha illallah tidak bisa dihalangi masuk surga. Akhirnya masuk surga juga. Masalahnya dihukum. Kok bisa dihukum? Ya itu nggak tahu pada sebelum mati. Keasikan berdosa, kecelakaan mati. No. Nauzubillah min dzalik. Udah ya? Akhir kita. Dah. Habis waktu kita ya? Nah. Gak ada yang mau ditanyakan kan? Ya, sampailah pesan itu insyaallah. Nah, kita sudahi dengan kafaratul majlis. Ada pertanyaan? Sudah kan? Dah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.